Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Fahmi, dalam pembelajaran matematika wajib kelas 12. Jadi, pada minggu ini kita akan belajar mengenai statistika. Ya, statistika sebelumnya sudah pernah kalian pelajari pada saat kalian kelas 9 SMP ya. Dan di kelas 12 ini kalian akan memperdalamnya lagi. Kalian akan belajar statistika lagi. Oke, jadi saya sajikan bagian berikut ini ya. Statistika akan banyak berbicara mengenai data ya. Data itu nantinya akan kita cari penyajiannya ya. Kita akan menyajikan data, kemudian kita akan mencari pemusatan data, dan yang ketiga kita akan mencari penyebaran data. Oke, nah pada pertemuan kali ini ya, kita akan belajar mengenai penyajian data ya, penyajian data khususnya dalam mencari tabel distribusi frekuensi. Oke, ini ya. Nah, lanjut ya. Untuk pemusatan data dan penyebaran data kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pun sama dengan histogram ya, poligon, dan OGIF. Kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke. Ini adalah kompetensi dasar 3.2, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Oke, jadi ini adalah 3.2 adalah kognitifnya, lalu keterampilannya adalah atau 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Oke, ya ini penjelasan singkat mengenai kompetensi dasar. Kemudian deskripsi singkat mengenai materinya. Ya. Apa sih statistika? Statistika adalah ilmu ya yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan mempresentasikan data. Gampangannya gitu ya. Kemudian statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam ilmu alam, ada fisika, astronomi, biologi, ilmu sosial, ada sosiologi dan psikologi, pun dalam ilmu bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Dan masih banyak sebenarnya. Ya, tapi saya menjelaskan lebih mengerucut ya, ilmu alam, sosial, dan bisnis. Oke. Pemerintah juga memanfaatkan statistika dalam sensus penduduk. Ya. Jadi ini adalah data sensus penduduk dari tahun 1945 setelah merdeka ya sampai tahun 2015. Oke. Ini penyajiannya menggunakan diagram batang ya. Kemudian ini ada contoh infografis. Ya, dalam infografis ini kita bisa lihat ini adalah diagram lingkaran ya. Nah, di SMP tentunya kalian telah mempelajari ya penyajian data dalam bentuk diagram seperti diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, Pak Guru mau memanggil ingatan kalian kembali ya. Jadi diagram garis itu yang seperti apa ya, contohnya ini ada tabel lalu kita buat dalam diagram garis seperti ini ya. Oke, kemudian contoh diagram lingkaran sama, jadi ada permasalahan dibuatkan dalam tabel, kemudian dibuat diagram lingkaran. Kemudian diagram batang. Oke, jadi ada tabel berupa data ya. Kemudian data itu kita buat dalam bentuk diagram
batang ya. Jadi ketiga diagram ini sudah kalian pelajari dalam jenjang SMP. Nah, diagram-diagram di atas umumnya digunakan untuk menyajikan data yang variasi jenis datanya sedikit atau jumlah datanya sedikit. Ya, variasi jenis datanya sedikit atau jumlah datanya sedikit. Artinya masih ranah tidak terlalu rumit ya. Bagaimana kalau variasi jenis datanya banyak ya, atau data yang diolah dalam banyak ini ya, variasinya ya, dan jumlah datanya banyak ya. Nah, untuk keperluan kelas 12 ini ya, kita akan belajar yang jumlah datanya besar dan variasinya banyak ya. Nah, maka dari itu kita akan belajar mengenai cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Ya, kemudian memvisualisasikannya ke dalam bentuk grafik histogram, poligon frekuensi, dan GIF. Oke. Nah, kita akan belajar mengenai cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi pada minggu ini. Oke, kita langsung ke topik materi. Jadi semisal ada nilai PAS Matematika semester 1 di kelas 10 IPS 5. Ya. Jadi ini adalah data mentahnya atau raw data. Nah, jika data disajikan dengan cara acak begini atau tidak teratur atau masih mentah, maka kita akan kesulitan untuk membaca, ya, mengenali dan menganalisisnya. Agar lebih mudah, maka kita buat ke dalam tabel distribusi frekuensi. Contoh tabelnya seperti yang sebelah kanan ini. Ya. Jadi, kegunaan dari tabel distribusi frekuensi yang pertama agar mudah dipahami dan dibaca gitu ya, mudah dipahami. Yang kedua, agar dapat dianalisis. Ya, karena kalau kita masih menggunakan bagian kiri atau menggunakan data mentah, maka kita akan kesulitan untuk membaca, memahami, dan menganalisisnya. Tetapi jika kita menggunakan bagian yang kanan atau kita menggunakan tabel distribusi frekuensi, ya, maka kita akan mudah dalam memahaminya. Jadi, misal rentang nilai dari 31 sampai 40 ada 2 ya, 2 anak. Kemudian dari rentang 81 sampai 90 semisal ada 21 anak dan seterusnya. Oke ya, sampai sini paham ya. Jadi kegunaan tabel distribusi frekuensi agar kita mudah memahami suatu data. Kemudian yang kedua, agar dapat dianalisis lebih lanjut. Oke, lanjut. Pengantarnya. Nah, apa sih bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi? Saya jelaskan ya. Yang pertama ada kelas interval. Kelas interval adalah kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Oke, jadi contohnya, ini kan saya di rentang nilai ada 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, dan seterusnya. Nah, kita ambil salah satu ya, jadi 31 sampai 40, misal kita namai kelas pertama. Oke, kemudian 41 sampai 50 kita namai kelas kedua. Kelas ya. Dan seterusnya ya. 51 sampai 60 kelas ketiga, begitu ya.
Lanjut. Kemudian ada yang namanya batas kelas. Batas kelas itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah batas bawah, ya. Batas bawah adalah batas ujung bawah dalam suatu kelas. Kemudian batas atas adalah batas ujung atas dalam suatu kelas. Semisal 31 kelas pertama ya, semisal ya 31 sampai 40 ya. B-nya batas bawahnya adalah 31. Kemudian BA-nya batas atasnya adalah 40. Oke, pun sama dengan 41 sampai 50, berarti batas bawahnya 41, batas atasnya 50. Gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke poin ketiga, yaitu tepi kelas. Tepi kelas pun dibagi menjadi dua. Tepi bawah adalah batas bawah dikurangi ketelitian data. Tepi atas, batas atas dikurangi ketelitian data. Oke, jadi apa itu ketelitian data? Ketelitian data adalah jika data bilangan bulat, maka ketelitian data adalah 0,5. Kita lihat, data ini kan bulat ya, 31, 40, 41, 50, tidak ada yang merupakan bilangan desimal atau pecahan. Makanya kita ambil ketelitian datanya adalah 0,5. Contoh, kita ambil yang kelas pertama, 31 sampai 40. Berarti tepi bawahnya berapa? Tepi bawah itu batas bawah adalah 31 dikurangi 0,5. Berarti 30,5. Oke, kemudian 40. Tepi atas ya. Tepi atas adalah batas atas. Oh ini maaf, ini harusnya ini tambah ya. Maaf. Bentar, ini harusnya tambah. Ini saya salah untuk menulisnya. Ini harusnya tambah ya. Oke. Mohon maaf. Oke. Jadi kembali ke sini ya. Tepi atas adalah batas atas ditambah ketelitian data. Berarti batas atasnya adalah 40 tambah ketelitian datanya adalah 0,5. Berarti di sini bisa kita tuliskan 40,5 gitu ya. Kemudian yang sini 41 ya dikurangi 0,5 berarti 40,5. Yang sini 50 ya. Berarti kita tambahkan dengan ketelitian data yaitu 50,5 ya, 50,5. Oke. Dan seterusnya. Nah, kita lanjut ke panjang kelas. Panjang kelas itu P ya. P bisa dicari dengan dua cara, tiga bahkan ya. Saya jelaskan satu-satu. Jadi panjang kelas bisa kita cari dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Ya, semisal tadi kan yang ini tepi atasnya adalah 40,5 ya. P-nya berarti 40,5 dikurangi berapa? Tepi bawahnya 31.
30,5. Berapa? 10. Oke, ini cara pertama ya. Cara pertama, kita coba cara kedua. Cara kedua berarti BA batas atas 40 ya. Kita ambil satu kelas saja ya. Kelas pertama BA 40 dikurangi 31 tambah 1 berarti kan 9 tambah 1 10. Oke, sama ya. Atau cara yang ketiga, ini cara yang apa sih? Cara yang menggunakan anggota tubuh kita, misal apa namanya? Yang kita punya jari ya. Katakanlah ini saya gini ya. Oke. Satu tangan ini ya. Nah, kita ambil, kita tulis 31 32 33 34 ya, 35 36 37 38 39 40. Nah, berarti kan ada 10 ya. Ada 10 ya. 10 jari berarti 10 panjang kelasnya. Oke, 3 cara ini silahkan kalian pilih yang mana. Kalau saya sih malah senang yang pakai jari ya. Karena tidak menghafal rumus. Kemudian titik tengah kelas ya, titik tengah yaitu ya misal kelas pertama kan tadi apa namanya, kita tahu batas atasnya 40, batas bawah 31, kita jumlahkan dibagi 2 berarti setengah dikali 40 dulu ya. Ya sama aja sih, 31 tambah 40 atau 40 tambah 31. Oke, silahkan hasilnya dicari. Oke, lanjut ya, itu pengenalan untuk tabel distribusi frekuensinya. Kemudian gimana kita cara mencarinya? Nah, cara mencarinya atau cara membuat tabelnya ya, pertama kita harus menentukan jangkauan dari data tersebut ya. Jadi jangkauannya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Oke. Kemudian yang kedua, tentukan banyak kelas interval. Ini rumusnya. Oke, kemudian yang ketiga, kita harus mencari panjang kelasnya. P sama dengan C, jangkauan dibagi kelas. Oke. Oh ya, biasanya untuk membuat tabel ini biasanya untuk data yang lebih dari 30, biasanya seperti ini ya, karena data kelompok ya. Kalau kurang dari 30 biasanya kita menggunakan yang bukan data kelompok tapi data tunggal. Oke, kita langsung, tapi pada kelas 12 ini kita masuk ke ranah yang data kelompok ya, lebih dari 30. Oke, contoh soalnya. Jadi misal ada nilai ya, nilai di suatu kelas ya, gampangnya gitu. Nilai di suatu kelas, ini kan datanya ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sini 4, berarti ada 40 data ya. Atau N-nya adalah 40. Oke, kita tulis saja. Nah, N ini banyaknya data ya. N sama dengan 40. Nah, cara mencarinya gimana? Cara membuat agar tabel ini terisi gimana? Oke, cara mencarinya kita lihat yang tadi. Nyontoh saja.
Tentukan jangkauan. Ya, jangkauan adalah data terbesar kurangi data terkecil. Oke, saya tuliskan di sini. Kita cari jangkauannya. J-nya ya. J sama dengan data terbesar kurangi data terkecil. Data terbesarnya kita lihat berapa ini. 50, 83, 88, 92, oke. Ini ya, 95 ya. 95 kurangi data terkecilnya berapa? 50. Ini 43 sini. Oh, ini 42 nih. Maksudnya 42. Ini sama dengan ya 53 ya. Kita ketemu jangkauannya adalah 53, kemudian kita lihat tadi kelasnya rumusnya adalah 1 plus 3,3 log n ya. Kita cari 1 plus 3,3 log, nah n nya berapa? 40 ya. Nah, silahkan log 40 ini kalian cari dengan menggunakan kalkulator ya. Oke, nanti bakalan ketemunya adalah 1 plus 3,3 kali 1,6 ya. Saya sudah nyari 1,6. Nah, kemudian hasilnya adalah 1 plus 5,28 adalah 6 sini ya, saya tulis sini ya, 6,28. Oke, ini saya hapus saja. 6,28. Nah, ini kan apa, desimal ya, kita bulatkan mendekati 6 gitu ya. Kita udah ketemu ya. Kemudian yang terakhir kita harus mencari ini ya, panjang kelas ya. Panjang kelas P berarti sama dengan J per K. J-nya adalah 53 dibagi 6. Hasilnya itu saya sudah mencari 8,83. Kita bulatkan karena ini pecahan atau desimal menjadi mendekati 9 ya. Ini sebenarnya tidak mutlak, tergantung nanti bisa cocok atau tidak ya. Ini bisa saja 6,28, kita coba bulatkan dulu ke 6 ya. Kemudian ini pun sama, 8,83 kita bulatkan ke 9 ya. Kalau cocok berarti ya udah, nggak usah diganti. Tapi kalau tidak pas, ini kemungkinan bisa diganti. 6,28 bisa kita bulatkan ke 7, atau yang 8,83 bisa kita bulatkan ke 8 ya. Kita coba dulu ke 6 dan ke 9 ya. Oke, sesi berikutnya setelah kita sudah mencari ini ya, kita tandai dulu saja. Oke ya, nah kemudian caranya gimana nih? Jadi kan data terkecilnya adalah 42 ya, kita masukkan 42. Kemudian panjang kelasnya adalah 9 ya. Ya udah dihitung pakai jari aja. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Nah, ternyata 50. Ya. Paling gampang pakai jari. Oke, 50 berarti sininya 51 ya.
kemudian sini 59 ya. Jadi bukan dijumlah ya. Kalau 42 jumlahkan dengan 9 ya, tidak, nanti nggak ketemu ya. Oke, pakai 3 cara yang tadi boleh semua ya. Boleh semua. Jadi atau gampangannya apa namanya, untuk mencari panjang kelas ya ini aja, P kurangi 1 gitu aja ya. Berarti kan 8 ya. Jadi 42 tambah 8. Tapi kalau pakai jari ini jumlahnya ada 9 karena 42 nya kita hitung 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ya. Tapi kalau pakai operasi ya P dikurangi 1. Oke, 42 50 ya. Jadi 51 tambah 8 kan 59. Terus berapa? 60 ya. 60 68. Kemudian 69 tambah 8 77 78 ya. 78 tambah 8 86 87 tambah 8. Oke, pas ya. Jadi karena ini pas ya 95, maka ini benar. Ini 9, ini 6. Mungkin kalau sini 94 atau 93, berarti kan datanya nggak masuk yang 95. Maka ini harus dibulatkannya mungkin naik ya. Ini pun sama. Jadi kita lihat konteksnya dulu. Ternyata pas, sudah kita pakai yang ini. Kemudian ini turus ini apa? Turus ini biasanya kalau dalam perhitungan suara, misal pemilihan RT atau pemilihan OSIS ya, kita pakai yang garis-garis itu loh. Nah, itu namanya turus. Oke. Nah, cara mencarinya gini. Semisal 58 ya, 58 kita coret ya. 58 ini ada di mana? 58 ada di sini. Oke, kita coret satu. Ya. Kemudian 53 ada di mana? Kita coret lagi. 53, oh ternyata di sini juga. 56 kita coret dulu. 56 di mana? Oh di sini juga. Ya udah, kita cari sampai akhir ya. Kebetulan saya sudah mencari ya, jadi saya langsung tuliskan saja ya. Oke, ini coret dulu semua ya. Oke, ini nanti kalau dalam soal kalian harus mencari semua ya. Ini kebetulan saya sudah mencari, jadi saya coret saja agar lebih cepat. Oke, nah cari satu-satu semua ya. Oke. Oke ya. Jadi begini cara mencarinya. Oke. Nah, frekuensinya kita tulis dari banyaknya turus. Ini ada 6 dan 6 ya. Ini ada 12, ini ada 6, ini ada 8, ini ada 5, ini ada 3. Oke. Nah, kita sudah bisa atau berhasil untuk membuat suatu tabel distribusi frekuensi ya. Jadi nantinya biasanya turusnya dihapus nggak apa-apa ya, jadi hanya nilai dan frekuensi ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.